Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yohanes 6 ayat yang ke-51 sampai 54. Yohanes 6 ayat 51 sampai 54. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sahabat Suara Kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Judul renungan kita hari ini adalah Memiliki Hati yang Bersyukur, ditulis oleh Sadia Ricci. Sahabat Suara Kasih, mungkin Anda familiar dengan kisah Tuhan Yesus, yang memberi makan 5.000 orang, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Apakah Anda pernah merenungkan, apa sebenarnya yang mendorong mujizat tersebut? Apakah itu sebagai tanggapan terhadap ribuan orang yang mencari makanan, atau keinginan Tuhan Yesus untuk menunjukkan keilahiannya, atau menghormati anak kecil yang bersedia berbagi makan siangnya? Sebenarnya jika kita membaca lebih lanjut, referensi keajaiban itu sendiri hanya dijelaskan dalam kerangka satu frase kecil. Itu hanya digambarkan sebagai tempat di mana Tuhan Yesus mengucap syukur. Yohanes 6 ayat 23 mengatakan, beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Kata mujizat tidak ada dalam ayat tersebut. Saya kira karena peristiwa itu bukan semata-mata tentang mukjizat pemberian Tuhan yang semegah dulu. Sebaliknya ini tentang dengan rendah hati mengakui Sang Penyedia. Apa yang lebih indah adalah bahwa Tuhan Sang Penyedia kita
ingin memberi kita sesuatu yang jauh lebih unggul daripada roti fisik. Makanan hanya bisa memuaskan sementara, dan Dia bahkan memperingatkan mereka yang memiliki pandangan sempit seperti itu. Seperti yang dikatakan Yohanes 6 ayat 26, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Dia ingin memberi kita lebih banyak lagi. Tuhan Yesus memberitahu kita dalam Yohanes 6 ayat 40, "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Sahabat Suara Kasih, Tuhan Yesus mengorbankan hidupnya, agar kita dapat mengalami sukacita, dan kepuasan abadi melebihi apapun, yang dapat ditawarkan dunia ini, dan Tuhan menunjukkan bahwa Dia memiliki kuasa untuk melakukannya. Beberapa pasal kemudian, setelah mengucap syukur kepada Bapa, Tuhan Yesus membangkitkan seorang pria bernama Lazarus dari kematian. Marilah kita renungan. Inilah sebabnya, ketika kita berkumpul di sekitar meja untuk mensyukuri makanan kita bersyukur bukan hanya untuk bekal duniawi yang sementara dan seindah itu, tetapi untuk bersyukur kepada Sang Penyedia di hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa,
untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.